Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Naga merupakan hewan yang paling terkenal di dunia. Sedemikian terkenalnya makhluk yang dianggap mitos ini sehingga seluruh dunia memiliki legendanya masing-masing. Sebagai contoh, di Eropa, naga selalu digambarkan sebagai makhluk yang jahat. Beda halnya bagi masyarakat China. Mereka melambangkan naga sebagai kekuatan dan kekuasaan. Makhluk ini muncul dalam berbagai aturan atau istiadat sejak zaman dahulu. Di China, pada umumnya berwujud seekor ular agung. Namun, ada juga yang menggambarkannya seperti kadal bersayap. Sobat Sanak semuanya, naga dalam berbagai negara dan peradabannya dikenal dengan nama dragon, sebutan orang barat di Inggris. Draken di Skandinavia, Leo di China, yang dikenal sebagai makhluk superior yang berwujud menyerupai ular, kadang bisa menyemburkan api. Habitatnya di seluruh ruang, bisa di air, darat, dan udara. Meskipun penggambaran wujudnya berlainan, namun secara umum makhluk tersebut digambarkan adalah makhluk yang sakti. Bagi orang barat seperti negara Eropa, Amerika yang sudah kita sebutkan tadi, dalam film-film Hollywood, bahwa sosok naga digambarkan sebagai monster, cenderung merusak dan bersekutu dengan kekuatan gelap. Dicitrakan sebagai tokoh antagonis yang harus dimusnahkan. Seseorang bisa mendapat gelar pahlawan atau kasatria kalau orang itu bisa mengalahkan naga. Singkatnya bahwa naga bagi orang barat adalah ancaman untuk manusia. Sobat Sanak semuanya, makhluk mitologi ini berbeda pandangan bagi peradaban timur di belahan bumi ini. Seperti di China, dianggap sosok yang bijaksana dan agung layaknya dewa. Naga adalah satu-satunya binatang mitos yang menjadi simbol siu. Sedangkan di wilayah Nusantara ini, yaitu orang Minangkabau, mengenal dongeng Ngarai Sianok yang diciptakan oleh sang naga. Naga juga sangat lekat dengan aturan sejak dahulu kala istiadat Jawa. Umumnya di gamelan, pintu candi, dan gapura sebagai simbol penjaga. Dan bagi orang Kalimantan, baik dari masyarakat Dayak ataupun masyarakat Banjar, juga menggambarkan sosok naga adalah penguasa alam bawah dan burung enggang sebagai penguasa alam atas. Naga di peradaban timur mendapat tempat terhormat karena meskipun mempunyai kekuatan super yang bisa menghancurkan, namun tidak semena-mena, bahkan bisa mengayomi. Sobat Sanak semuanya, dalam kepercayaan orang Banjar, alam bawah merupakan milik Putri Junjung Bui. Konon, dalam riwayat cerita, ketika Lambung Mangkurat balampah atau bertapa di tepi suatu sungai untuk mencari petunjuk tentang sosok pemimpin kerajaan. Saat balampah tersebut, muncullah wanita dewasa dari dalam buih di sungai itu, yang kemudian dibawa ke kerajaan
dan diangkat menjadi ratu atau raja putri. Maka sedangkan alam atas, menurut orang Banjar, ialah milik Pangeran Suryanata. Karena dalam riwayat cerita bahwa Pangeran Suryanata adalah dari putra matahari. Hingga pasangan suami istri inilah yang mendirikan dinasti kerajaan Banjar. Setelah masuknya agama Islam di Banua Banjar, karenanya adat budaya dan tradisi orang Banjar bahwa alam atas telah digantikan oleh Nabi Daud, dan sedangkan alam bawah digantikan oleh Nabi Khidir.